Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Darussalam 1 Kalipuro, khususnya anak-anakku kelas 6. Alhamdulillah, pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tujuan kalian dalam rangka untuk menuntut ilmu selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salatuhu wassalamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasanya pertemuan pada hari ini, sebelum mengadakan pertemuan pada tema yang kita pelajari pada saat ini, perlu saya ingatkan kembali kepada kalian semuanya bahwa kemarin kalian sudah mempelajari dari beberapa sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah yang termaktub di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Harapan dari Bapak, dari sekian nama ataupun Asmaul Husna yang kalian hafalkan ini, paling tidak kamu sudah bisa mengerti apa makna ataupun arti dari masing-masing nama-nama asma Allah tersebut. Untuk hari ini anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan dari bab yang berkaitan dengan akhlak. Yang berkaitan dengan akhlak. Yang tentunya kalian masih ingat, akhlak itu ada istilahnya akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua manusia, semua makhluknya Allah yang ada di bumi ini, tentunya tujuan Allah menciptakan semua dari apa isi bumi dan seluruhnya ini tidak lain adalah satu tujuan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap makhluknya Allah ini pasti butuh kasih sayang. Tidak hanya manusia yang butuh kasih sayang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita manusia ini sebagai khalifah. Manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki kewajiban, memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Di dalam IPA itu ada istilahnya dulu, kalau kamu kenal ekosistem, ekosistem itu. Jadi dunia yang menjadi tempat tinggal manusia beserta isinya ini sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya kalian kalau mungkin pernah mendengar ataupun pernah dijelaskan oleh seorang ulama ataupun kiai, bahwasanya semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini itu selalu bertasbih, memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya semua makhluk Allah tujuan memuji asma Allah terhadap alam semesta, paling tidak menciptakan rasa syukurnya telah diciptakan oleh Allah turun ke bumi ini. Anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap semua makhluknya Allah, semua ciptaan Allah, tentunya tidak ada pembeda, tidak ada yang memisahkan. Seumpamanya kamu dengan keluarga kamu, dengan saudara kamu, dengan tetangga kamu, semuanya itu kamu tumbuhkan tanpa adanya rasa, istilahnya berlainan cara untuk memberikan kasih sayang. Terlebih-lebih ketika kalian menumbuhkan rasa kasih sayang kepada makhluknya Allah yang satu ini, yaitu tentang makhluknya Allah, hewan ataupun binatang. Di dalam Al-Quran
surat Al-Hijr ya, ayat 20 itu disampaikan di situ waja'alna lakum fiha ma'aisha wa mallastum ya, wa mallastum lahu biraziqin. Saya ulangi lagi anak-anakku sekalian, coba didengarkan untuk ayat ini. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa mallastum lahu biraziqin. Ya. Artinya bagaimana? Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Artinya apa? Jadi semua makhluknya Allah. Kemudian Allah menjadikan semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan binatang, semuanya itu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, kenapa binatang itu diciptakan oleh Allah untuk manusia? Kenapa binatang itu diciptakan oleh Allah untuk sesama binatang? Contohnya begini anak-anakku sekalian. Kita terhadap binatang itu kan harus saling mengasihi. Bahkan paling tidak menyayangi dan memelihara dengan baik. Suatu contoh ayam. Ya, ayam. Ayam ini binatang ciptaan Allah. Seandainya kalau ayam ini tidak kamu pelihara, kamu liar istilahnya, tidak dirawat, tidak diberi makan, tidak diberi tempat dan sebagainya, maka kita ini akan mendapatkan dosa. Kenapa demikian? Karena ayam juga ciptaan Allah, dan ayam itu memang diperuntukkan oleh Allah untuk manusia. Jadi harus ada timbul hubungan timbal balik yang sangat diperlukan. Dalam istilahnya itu mutualisme. Dibutuhkan, membutuhkan, itu namanya hubungan mutualisme. Jadi anak-anakku sekalian, untuk menciptakan rasa kasih sayang terhadap binatang, paling tidak kalian sama punya rasa bagaimana ketika kalian menyayangi saudara, menyayangi orang tua, paling tidak memperhatikan kalau ada binatang, contohnya mungkin binatang ini liar, kemudian kamu menemukan binatang itu, maka paling tidak kamu bisa menyelamatkan binatang itu. Jangan sampai ketika kamu menemukan sebuah binatang, entah apa saja binatang itu, kemudian kamu tiba-tiba menyakiti dari binatang itu, maka kamu akan kena hukum. Nanti kamu akan kena hukum, artinya kena hukum, kamu juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena semua makhluknya Allah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tujuan mereka hidup menyembah kepada Allah dan mencari makan untuk hidup atau untuk bertahan hidup. Jadi kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang maha sempurna, dibanding daripada makhluk yang lain, paling tidak kita harus bisa menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya termasuk binatang yang ada di sekeliling kalian. Memang ada anak-anakku sekalian, terkadang penjelasan ada binatang itu karakternya macam-macam. Ada yang binatang itu galak, ada binatang itu yang apa istilahnya luluh itu ya pada manusia. Bahkan ada binatang yang mungkin binatang itu sama sekali tidak mau ditemui oleh manusia. Ini semua merupakan bentuk daripada adaptasi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sikap dan sifat sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah lebih sempurna dari makhluk yang lain, maka tumbuhkanlah sikap kasih sayang kepada sesama ciptaan Allah, terlebih-lebih makhluknya Allah ataupun binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita di dalam sebuah hadis, yaitu menjelaskan tentang akibat memperlakukan binatang dengan tidak bertanggung jawab. Ini sebuah kisah, tolong didengarkan dengan baik, sehingga cerita ini diukir dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Bunyinya demikian: dakhalatin mra'atun naro fi hirratin robatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khasyasil ardi hatta matat hajlah. Artinya, anak-anakku sekalian, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan serangga bumi, sehingga mati kelaparan kucing tersebut. Muttafaqun alaih. Jadi dalam sebuah hadis ini diceritakan, anak-anakku sekalian, ada seorang wanita, ini kisahnya panjang sebetulnya. Seorang wanita, dalam sebuah kisah singkat cerita, seorang wanita ini masuk neraka. Kenapa penyebabnya? Karena pada suatu ketika seorang wanita ini istilahnya apa, ngerawati kucingnya, memelihara kucing. Nah, tapi anehnya kucingnya itu diikat dan tidak diberi makan. Jadi dipelihara hanya dipakai main-main, tapi tidak diperhatikan kesehatannya, makannya dan sebagainya. Nah, sehingga sampai pada menemui ajalnya, orang ini dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semasa hidupnya, ketika ada kucing ini mau memakan serangga saja, tidak boleh sama orang ini, karena iktikadnya sudah jelek terhadap binatang, bahwa dia tidak akan memberi makan kepada binatang tersebut atau kucing tersebut. Akhirnya masuklah neraka si perempuan tersebut. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis yang dibacakan Bapak tadi ini menerangkan tentang kisah wanita Himyariyah Israiliyah yang mengurung seekor kucing, ya, yang mengurung seekor kucing. Tetapi dia tidak memberi makan dan minum, ya, hingga kucing itu mati karena kelaparan dan kehausan. Nah, inilah perbuatan yang tidak patut kita tiru. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, tolong tumbuhkanlah kasih sayang kepada sesama, terlebih-lebih semua ciptaan Allah, baik yang di bumi, di laut, di udara, ataupun di mana saja yang di situ ada makhluknya Allah, maka tumbuhkanlah sifat kasih sayang, dan seakan-akan makhluknya Allah itu butuh perlindungan kita semuanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kasih sayang kepada makhluknya Allah, punya binatang, ini juga bagian dari akhlak kita, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, yang termasuk di dalamnya ini merupakan sifat-sifat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya pada binatang, anak-anakku sekalian, tetapi kalian juga menumbuhkan rasa kasih sayang pun terhadap tumbuhan. Terlebih-lebih kalian seorang perempuan, semuanya, seorang perempuan itu harus punya kasih sayang yang lebih dari seorang laki-laki. Artinya anak laki-laki itu kadang-kadang sifatnya tidak sama, lebih lentur, lebih peminim dengan wanita dibanding daripada anak laki-laki. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran ini tentunya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita dianjurkan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama kita,
kepada sesama ciptaan Allah, yang tentunya di dalam bab ini diantaranya adalah binatang, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Manfaat-manfaatnya apa? Banyak sekali anak-anakku sekalian. Bagaimana suatu contoh ketika kalian mempunyai kasih sayang, mempunyai perhatian kepada tumbuhan seumpamanya. Ini di antara upaya-upaya kita menumbuhkan rasa peduli kepada tumbuhan, tentunya paling tidak kita bisa melestarikan tumbuhan-tumbuhan tersebut, bagaimana bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Karena apa? Karena tumbuhan pun itu berguna bagi lingkungan di sekitar kita ataupun di mana letak daripada tumbuhan itu berada, disitulah manfaat yang akan diterima oleh seluruh umat manusia. Anak-anak sekalian, bab kali ini saya kira tidak begitu sulit, tidak begitu menekan pikiran kalian. Yang penting harapan dari Bapak, setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, kalian bisa mengamalkan tentang kasih sayang terhadap makhluknya Allah, terlebih-lebih kepada binatang, tumbuhan, hewan, ataupun yang lainnya. Sekali lagi, setelah kalian mendengarkan pelajaran ini, tolong tumbuhkan rasa kasih sayang kalian kepada sesama makhluknya Allah. Sebagai pertanyaan untuk kalian semuanya di akhir pelajaran ini, tolong sebutkan dari beberapa hewan ataupun tumbuhan yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Yang kedua, sebutkan beberapa tumbuhan ataupun hewan yang kamu miliki, yang berada di rumah kamu ataupun di lingkungan kamu. Kiranya hanya itu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pelajaran hari ini yang berkaitan dengan akhlak yang baik terhadap makhluk-makhluknya Allah bisa kalian pelajari dan bisa kalian baca nanti kelanjutan daripada bab akhlak yang terpuji ini yang berkaitan dengan akhlak terhadap semua makhluk-makhluknya Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.